Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, senang sekali bisa berjumpa kembali di channel YouTube Bu Yenda. Bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan selalu tetap semangat. Sebelum lebih lanjut menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share video ini ya. Terima kasih. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi matematika bab 1 SMP kelas 7 semester 1 tentang bilangan bulat. Namun sebelumnya Ibu akan menyampaikan tujuan dari menonton video ini, yaitu yang pertama, kalian diharapkan akan dapat memahami konsep dan jenis-jenis bilangan. Kedua, kalian juga diharapkan dapat memahami konsep bilangan bulat. Dan yang ketiga, kalian diharapkan dapat membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Next, kita akan membahas poin pertama. Yang pertama yaitu memahami konsep dan jenis-jenis bilangan. Apa itu bilangan? Ada yang tahu? Bilangan adalah konsep matematika yang bisa dikatakan konsep paling dasar dan paling penting karena digunakan untuk perhitungan dan juga pengukuran. Coba bayangkan jika tidak ada bilangan, mungkin seluruh aspek kehidupan akan sulit dijelaskan. Contoh simpelnya seperti kita mau tahu sekarang jam berapa, atau kita mau tahu kecepatan mobil, atau bahkan kita mau tahu seberapa banyak takaran bahan yang digunakan ibu untuk membuat kue kesukaan kalian. Mungkin sekarang kita bisa menjawab kalau sekarang misal jam 3 pagi, atau juga bisa menjawab kecepatan mobil 57,4 km per jam, atau ibu membutuhkan setengah sendok teh vanili dan 1/4 sendok teh garam untuk membuat kue talam kesukaan kalian. Hal itu semua bisa kita jawab karena kita mengetahui konsep bilangan. Nah, simbol yang digunakan untuk mewakili suatu bilangan seperti ini disebut angka atau lambang bilangan. Bisa kita lihat di sini, bilangan itu tidak selalu dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat saja, tetapi juga bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Dan ada lagi jenis-jenis bilangan lain sesuai dengan kebutuhannya nanti. Oleh karena itu, kita lanjutkan pembahasannya ke jenis-jenis bilangan. Ada beberapa jenis bilangan yang perlu kita pahami dan nanti akan digunakan sesuai kebutuhannya. Yang paling sederhana namanya bilangan asli yang disimbolkan dengan huruf N kapital. Bilangan asli itu mulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya ada yang namanya bilangan cacah yang disimbolkan dengan huruf W kapital. Nah, bilangan cacah ini adalah gabungan dari bilangan asli dan angka 0. Jadi, bilangan cacah itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian, ada juga yang namanya bilangan bulat. Kalau bilangan bulat ini gabungan dari bilangan cacah dan bilangan negatifnya. Contohnya, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Next, ada lagi yang namanya bilangan rasional, yaitu gabungan dari seluruh bilangan bulat dengan pecahan. Contoh pecahan itu seperti 1/3, 2/5, dan seterusnya. Atau bisa juga bentuk desimal, tapi desimal yang bisa dijadikan pecahan.
Contohnya 0,25 karena bisa diubah menjadi 1/4. Bisa juga dalam bentuk desimal berulang, contohnya 0,3333 dan seterusnya. Nah, kalau angkanya berulang terus seperti ini, berarti ini termasuk bilangan rasional karena dapat dijadikan bentuk pecahan juga, yaitu 1/3. Atau bisa juga bilangan yang ada akarnya, tetapi bisa dikeluarkan dari akar. Contohnya akar 25. Itu kan 5 ya, berarti akar 25 ini juga termasuk bilangan rasional. Lanjut, ada juga yang namanya bilangan irasional. Bilangan irasional ini adalah kebalikan dari bilangan rasional. Jadi, bilangan ini tidak bisa dibuat menjadi pecahan. Contohnya, pi. Pi itu aslinya bukan 3,14 ya, tapi ada lanjutannya, yaitu 3,14159265 dan seterusnya. Nah, ini tidak bisa dijadikan pecahan. Jadi, itu bilangan irasional. Atau bisa juga bilangan akar, tapi yang tidak bisa dikeluarkan dari akarnya. Contohnya, akar 5. Akar 5 kan tidak bisa diakarkan ya, maka ini disebut bilangan irasional. Lanjut lagi, gabungan dari bilangan rasional dan irasional. Ini dinamakan dengan bilangan real. Nah, bilangan real ini adalah bilangan yang bisa kita wujudkan secara nyata. Emang ada bilangan yang tidak bisa diwujudkan secara nyata? Ya ada, itu namanya bilangan imajiner. Tapi nanti ya, bilangan imajiner dapat kalian pelajari di level pendidikan yang lebih tinggi. Lalu, apakah kita akan pelajari semuanya di kelas 7? Tentu tidak ya. Ini hanya pengantar saja, supaya kalian tahu bahwa bilangan itu tidak hanya bilangan bulat atau pecahan saja, namun ada juga jenis bilangan lainnya. Nah, di kelas 7 ini kita akan belajar tentang bilangan bulat, lalu pecahan, dan di tingkat selanjutnya akan belajar pangkat dan juga akar. Semoga bisa dipahami nih ya. Nah, sekarang kita baru fokus ke memahami konsep bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Apakah bilangan bulat itu adalah bilangan yang berbentuk bulat? Jika iya, berarti bilangan 0 dong, bilangan bulat itu. Jawabannya bukan ya. Bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat disimbolkan dengan huruf Z atau Zahlen yang berasal dari bahasa Jepang. Karena penemu bilangan bulat ini adalah seorang matematikawan yang berasal dari Jepang. Nah, di sini bilangan bulat memiliki sifat. Yang pertama, semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Untuk lebih memahaminya, kita boleh visualisasikan dengan menggunakan garis bilangan seperti ini ya. Kita lihat di sini bahwa semakin ke kanan maka angkanya semakin besar. 1, 2, 3, 4. Oke, semakin besar ya. Lalu sifat yang kedua yaitu semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Bisa terlihat ya dari sini. Dari 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Angkanya semakin kecil. Oke, untuk lebih memahami, coba kita lihat slide berikutnya, yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Coba perhatikan contoh berikut. Tentukan tanda yang tepat, lebih dari atau kurang dari, untuk membandingkan bilangan berikut. Di sini ada A, negatif 10 dan 5. Sebelumnya kita harus ingat ya, bahwa jika semakin ke kanan maka nilainya semakin besar dan semakin ke kiri nilainya semakin
kecil. Kita lihat di sini bahwa posisi angka negatif 10 berada di sebelah kiri angka 5. Sehingga negatif 10 kurang dari 5. Sebelumnya Ibu ingin mengingatkan ya bahwa jika kalian kesulitan untuk membandingkan suatu bilangan, kalian bisa membuat garis bilangan terlebih dahulu ya, seperti ini. Oke, berarti jawabannya negatif 10 kurang dari 5 ya. Lanjut kita yang ke B, 50 dan negatif 50. Wow, sama-sama 50. Bisa kita lihat di sini jika kita menggunakan garis bilangan bahwa angka 50 itu berada di sebelah kanan negatif 50. Sehingga jawabannya 50 lebih besar dari negatif 50. Mudah kan? Yuk kita coba contoh berikutnya. Urutkan angka negatif 13, negatif 20, 0, 18, dan 7 dari yang terbesar. Nah, kalian diminta untuk mengurutkan dari angka yang terbesar. Bagaimana caranya? Wah, mudah sekali ya. Dari kelima angka tersebut, manakah yang paling besar? Nah, coba kalian bayangkan dari kelima angka tersebut jika dilihat dari garis bilangan. Manakah yang paling kanan? Yuk kita lihat di sini garis bilangannya. Bila kita susun, ya, nah di sini angka yang paling besar adalah 18. Oke, kita tulis di paling kanan. Kemudian ada 7, lalu 0. Nah, sekarang tinggal negatif 13 dan negatif 20. Manakah angka yang paling besar? Nah, negatif 13 berada di sebelah kanan negatif 20. Maka negatif 13 lebih besar ya dari negatif 20. Sehingga urutannya adalah 18, 7, 0, negatif 13, dan negatif 20. Baiklah, contoh berikutnya di sini kita lihat ada soal yaitu urutkan angka negatif 25, 20, negatif 11, 14, 27, dan negatif 16 dari angka yang terkecil. Wah, berarti ini kebalikannya ya dari contoh sebelumnya. Jika contoh sebelumnya kita urutkan dari yang terbesar, maka ini dari yang terkecil. Nah, untuk memudahkan kita mengerjakan soal ini, alangkah baiknya kita buat dulu ya garis bilangannya. Nah, kita lihat nih dari keenam angka ini, manakah yang paling kecil ya nilainya? Oke, di sini kita ingat bahwa semakin kiri nilainya semakin kecil, sehingga kita bisa pilih manakah angka yang paling kecil di sini antara negatif 25 dan negatif 16. Yang mana? Ya, benar, negatif 25 yang paling kecil. Jadi kita bisa tulis di sini ya, yang paling kiri, yang sebelah kiri dari garis bilangan kita bisa isi negatif 25, kemudian negatif 16 ya, lalu negatif 11, lalu yang berikutnya 14, 20, dan 27. Sehingga jika diurutkan dari angka yang terkecil, maka urutannya adalah negatif 25, negatif 16, negatif 11, 14, 20, dan 27. Mudah kan ya? Bila ada pertanyaan atau kesulitan, adik-adik bisa tulis ya di kolom komentar. Insya Allah nanti Ibu jawab. Oke, terima kasih. Demikianlah pembahasan materi pada video kali ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton video ini
Dan sekali lagi, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.